Pemirsa, pemilihan Presiden 2024 masih 2 tahun lagi. Namun sejumlah nama mulai dikait-kaitkan dengan pencapresan. Salah satunya yakni Ganjar Pranowo yang disebut-sebut sempat dilirik oleh Partai Golkar. Namun partai berlambang pohon beringin ini pun kembali menegaskan bila mereka tidak ingin mengambil Ganjar. Nama Ganjar Pranowo termasuk salah satu calon yang digadang-gadang bakal maju dalam pertarungan Pilpres 2024 mendatang. Bukan kali ini saja nama Ganjar mengemuka. Sejak tahun lalu pun nama Ganjar sudah ramai disebut-sebut orang. Bahkan sejumlah rumor dilontarkan. Pada medio November 2021 itu berhembus kabar bila Ganjar dilirik Golkar andai Gubernur Jawa Tengah tersebut tidak lagi mendapat tempat di partainya. Adalah Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Nurdin Halid, yang melontarkan gagasan itu saat berada di Komplek Parlemen Senayan. Rumor ini pun ditanggapi PDI Perjuangan layaknya angin lalu. Apalagi sumbernya bukan dari sang Ketua Umum Partai Golkar. Meski begitu, seolah tidak ingin menjadi bola liar. Di hadapan barisan banteng moncong putih, termasuk Ganjar, Megawati tegas memperingatkan kadernya agar tidak bermain dua kaki. Kalau saya dalam keputusan kongres partai, makanya banyak yang selalu mau memutarbalikkan, mau menggoreng-goreng. Mengapa PDI diam saja, tidak pernah mau mencalonkan seseorang, bla 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 bla. Kalian siapa yang membuat manuver? Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki, melakukan manuver. Waktu bergulir, elektabilitas Ganjar di papan tiga besar pun seakan tetap terawat. Di ranah maya, kiprah Ganjar boleh dibilang cukup aktif. Kendati demikian, pertarungan di internal PDI Perjuangan menyangkut siapa yang bakal disokong maju sebagai capres mendatang masihlah terbuka. Selain Ganjar, ada nama Puan Maharani yang disebut-sebut juga memiliki modal politik mumpuni untuk mengamankan tiket capres tersebut. Sementara, Golkar yang sebelumnya bersuara merdu, kini seolah berbalik. Ditegaskan kembali menatap Pilpres 2024, Golkar tidak akan mengambil Ganjar. Nah, soal spekulasi yang beredar selama ini bahwa KIB akan mengusung Pak Ganjar Pranowo, saya kira ini tentu sangat tidak relevan karena dari sejak awal, pertama proses pembahasan capres-cawapres masih belum dilakukan di KIB. Terus yang kedua, soal figur sebagaimana yang saya katakan tadi, itu di internal KIB sendiri sesungguhnya banyak atau ada ya kader-kader yang memang mumpuni untuk menjadi calon presiden. Partai Golkar sendiri seperti yang saya katakan tadi sudah memiliki calon presidennya, namanya Bapak Erlangga Hartarto yang saat ini menjadi Menko Perekonomian dan juga menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Jadi kami tentu tidak akan menyeret-nyeret ya Pak Ganjar Pranowo karena Pak Ganjar sendiri kan dari sejak awal sudah mengatakan bahwa beliau adalah kader PDIP dan pasti akan tunduk terhadap apa yang menjadi perintah partainya, dan KIB tentu tidak akan menarik-narik beliau dalam konteks pencapresan di 2024 nanti. Kini, Partai Golkar bersama Partai Amanat Nasional PAN dan Partai Persatuan Pembangunan P3 sedang membangun koalisi Indonesia Bersatu untuk fokus menyusun visi dan misi yang akan diusung pada Pilpres 2024 nanti. Bagaimana yang disampaikan oleh Ketua Umum kami, Pak Erlangga Hartarto, dan juga disampaikan oleh para Ketua Umum Partai Koalisi Indonesia Bersatu, bahwa kita memiliki
banyak kader secara internal. Partai Golkar sendiri telah secara resmi akan menjadikan Pak Erlangga Hartarto sebagai calon presiden dari Partai Golkar, ya. Karena itu merupakan hasil dari musyawarah nasional Partai Golkar tahun 2019 dan diperkuat di dalam acara Rapimnas dan Rakernas, ya. Berkaca dari penegasan tersebut, lantas idikah isyarat bahwa peluang Ganjar berebut tiket capres mau tidak mau hanya dari PDI Perjuangan? Nah, sekarang kondisinya kalau misalnya Ganjar Pranowo ya, ini kan sosok yang cukup kuat gitu, walaupun trennya perlahan mulai turun pasca Rakernas PDI Perjuangan elektabilitasnya, sementara Anies Baswedan justru perlahan mulai naik pasca diumumkan Nasdem. Ini kan jadi menarik sebetulnya konstelasi. Nah, PDI Perjuangan sendiri gimana? Sampai hari ini sih menurut saya memang internal PDI Perjuangan ini lebih cenderung untuk mencalonkan Mbak Puan Maharani sebagai calon presiden. Apa tujuannya? Apakah hanya menang saja? Mungkin juga tidak. Karena ada perjuangan ideologi ini, makanya pemilu itu kan sebetulnya kompetisi ideologi antar partai. Partai politik mana nih yang ideologinya paling diterima oleh rakyat? Itu sebetulnya persaingan pemilu itu, bukan hanya tentang pertempuran angka elektabilitas. Ganjar sadar bila keputusan nama capres yang kelak diusung PDI Perjuangan tetaplah hak prerogatif Megawati selaku Ketua Umum Partai. Ganjar pun kembali menegaskan bila dirinya tetaplah kader banteng moncong putih. Saya terima kasih mendapatkan kehormatan itu, tapi saya tidak akan lamar emang mau nikah. Ada komitmen bahwa Pak Ganjar tidak akan. Udah mulai ada yang mendekat belum, Pak? Kalau ada partai lain yang mengusung Pak Ganjar di 2024 gimana? Saya partainya PDI Perjuangan ini jadi markasnya PDI Perjuangan gitu. Jadi tetap PDIP ya Pak? Ya, kita akan membantu. Sekarang tinggal Pak Ganjarnya, bagaimana dia menempatkan diri sebagai kader PDI Perjuangan. Apakah end of the road bila Ganjar Pranowo nggak maju calon presiden 2024? Enggak kan? Dia bisa berjuang dengan partainya. Kalau berhasil, minimal dia menjadi anggota legislatif atau menjadi ketua DPR atau bahkan nanti menteri bila calon PDI Perjuangannya menang. Kan sebetulnya ini ujian aja. Dan bagi Bu Mega nampaknya memang harus memilih nih antara suksesi dengan menang Pilpres juga gitu ya. Dan nampaknya beliau lebih mengutamakan keberlanjutan dari partai PDI Perjuangan saat ini. Sudah semestinya bila pesta demokrasi menelurkan pemimpin yang benar-benar memikirkan kepentingan bangsa dan negara.